Polresta Banyuwangi membongkar peredaran ratusan slop rokok ilegal berbagai merek. Puskesmas Benculu gencar lakukan vaksinasi lansia ke setiap dusun. Hari Perawat Internasional, perawat tetap siaga tangani pandemi COVID-19. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, kasus peredaran rokok tanpa cukai alias ilegal berhasil dibongkar unit Reskrim Polsek Gambiran pada Rabu lalu. Polisi berhasil mengamankan ratusan slop rokok ilegal berbagai merek dari salah satu pelaku. Pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan ke pihak Bea Cukai untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, peredaran rokok tanpa cukai alias ilegal kian merebak di wilayah Kecamatan Gambiran, membuat aparat kepolisian sektor setempat tidak tinggal diam. Hasilnya dari salah satu terduga pelaku berinisial HW, unit Reskrim Polsek Gambiran berhasil mengamankan rokok ilegal berbagai merek. HW 25 tahun yang tercatat sebagai warga Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, mengaku nekat mengedarkan rokok ilegal karena tergoda dengan keuntungan yang menggiurkan. Alhasil dirinya bersama barang bukti rokok ilegal digelandang menuju Mapolsek Gambiran. Tidak tanggung-tanggung dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan 107 slop rokok dari berbagai merek. Dari hasil pemeriksaan intens yang dilakukan kepada HW, ia mengaku mendapatkan ratusan rokok ilegal itu dari salah satu pelaku berinisial MY. MY sendiri berstatus teman dari terduga pelaku, dan saat ini polisi tengah memburunya atas dugaan kasus mengedarkan rokok polos tanpa cukai. Kapolsek Gambiran AKP Setio Widodo mengatakan, ungkap kasus ini berkat adanya laporan dari masyarakat terkait adanya kasus peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Benar saja, saat dilakukan penyelidikan, anggota unit Reskrim Polsek Gambiran berhasil mengendus kegiatan ilegal yang sudah dijalani pelaku saat ini. Pelaku berhasil diamankan di rumahnya beserta ratusan slop rokok polos yang diakui adalah miliknya menuju Mapolsek Gambiran untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, berawal dari informasi masyarakat. Ya, sekira jam 19.00, lalu anggota segera kita perintahkan dan bergerak menuju TKP ke sasaran. Sesampainya di TKP, benar kita temukan orang yang bernama inisial HW ya, di wilayah hukum kita, dan dilakukan penggeledahan kita temukan barang bukti berupa rokok dengan berbagai merek. Setelah itu BB dan tersangka kita bawa ke Polsek ya. Kita amankan ke Polsek. Kita hitung semua jumlah rokok dengan jumlah 107 slop dengan rincian per slopnya 10 biji rokok ya. Jadi terkait itu, karena berawal juga ada MOU antara pihak kepolisian dengan pihak Bea Cukai, dan perlu diketahui bahwa kasus tersebut adalah atensi pimpinan karena merugikan negara terkait dengan cukai. Nah, setelah itu tersangka berikut barang bukti kita serahkan ke pihak Bea Cukai, dan sampai saat ini tersangka dan barang bukti sudah berada di pihak Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Itu nanti tersangka biasanya dendanya besar sekali karena menyangkut masalah pendapatan negara cukai. Kita tidak bisa berapa jumlahnya, nanti hakim yang memutuskan dengan vonis denda.
Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 atas dugaan tindak pidana dengan sebagai menawarkan atau mengedarkan dan menjual rokok polos tanpa cukai. Namun, untuk proses penyelidikan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada KPP Bea Cukai TMCC Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster bagi masyarakat. Bersamaan dengan itu, Banyuwangi juga memacu menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 kepada anak dan lansia. Melalui Puskesmas Benculuk pada Jumat siang, gencar melakukan gerbek vaksinasi ke setiap dusun. Pemirsa, diperbolehkannya vaksinasi booster oleh pemerintah pusat membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi gencar melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster kepada masyarakat. Terhitung sejak digulirkan pertanggal 10 Januari lalu, masyarakat Banyuwangi yang berusia 18 tahun ke atas sudah bisa menikmati secara gratis program vaksinasi tersebut. Namun, yang menjadi target sasaran utama vaksinasi booster yakni kelompok lansia. Untuk Banyuwangi sendiri kini terus berpacu waktu menuntaskan vaksinasi dosis pertama dan kedua, vaksinasi anak kelompok usia 6-11 tahun, serta vaksinasi lansia. Saat ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan percepatan vaksinasi di kecamatan untuk menuntaskan cakupan vaksinasinya hingga melampaui target yang sudah ditentukan. Seperti halnya UPTD Puskesmas Benculuk Kecamatan Celuring, yang secara intensif melakukan vaksinasi jemput bola di cakupan wilayahnya. Bertempat di setiap dusun Desa Seraten Kecamatan Celuring pada Jumat 13 Mei 2022. Dalam upaya mendekati sasaran, petugas vaksinasi Puskesmas Benculuk setiap harinya berkeliling ke setiap pos dusun dan rumah-rumah warga. Dalam hal ini sebagaimana untuk memperkuat kolaborasi serta aktif gerbek vaksinasi untuk menuntaskan target sasaran vaksinasi lansia. Tati Setianingsih, Kepala Puskesmas Benculuk yang juga didampingi Kapolsek Celuring AKP Agus Priyono saat meninjau proses vaksinasi ke setiap dusun, upaya ini memang harus dilakukan untuk lebih dekat kepada masyarakat dikarenakan kelompok lansia yang belum berkesempatan untuk mendatangi gerai-gerai vaksinasi yang sudah disediakan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan jika petugas vaksinasi dibagi untuk melakukan jemput bola ke setiap pos di dusun-dusun untuk menarik antusias masyarakat mengikuti vaksinasi. Hal tersebut sebagai bentuk menuntaskan target sasaran vaksinasi secara maksimal. Kegiatan hari ini merupakan bentuk dari tindak lanjut Zoom yang dilaksanakan dengan Bupati Banyuwangi, bahwasanya Banyuwangi harus segera turun dari level 2 ke level 1. Untuk menuju ke sana, Banyuwangi harus mencapai target vaksinasi lansia dosis 2 itu harus 60%, sedangkan saat ini masih kurang 1,8%. Jadi kalau kita bagi rata-rata dari 45 puskesmas, kita akan kebagian sekitar 75 sasaran lansia. Sedangkan untuk menghadirkan lansia, bila kita tidak mendekat ke masyarakat langsung itu sangat sulit sekali. Makanya Puskesmas bekerja sama dengan Forbimka Celuring untuk mengadakan kegiatan ini. Kita mendekat ke masyarakat, kita turun langsung ke wilayah-wilayah yang sasaran lansianya masih banyak dan kita langsung mendekat kepada mereka. Dengan demikian diharapkan nanti akan segera tercapai. Untuk Kecamatan Celuring sendiri, saat ini kita sudah mencapai 60,4% untuk sasaran lansia dosis 2. Tetapi kita kan harus saling mensupport, saling membantu agar Kabupaten Banyuwangi segera turun dari level 2 ke level 1. Hari ini kita buka ada Sinovac, ada Pfizer, kemudian AstraZeneca, dan Cocovax. Antusias masyarakat sendiri sangat luar biasa. Ternyata kalau kita lebih mendekat kepada mereka, sangat antusias sekali.
Ini tadi kita sudah buka yang ketiga kalinya. Jadi pagi tadi ada di Ponkes Des Raten, kemudian kita lanjut ke Pakwo sebelah selatan tadi. Kemudian kita hari ini yang ketiga kalinya. Jadi kita buka 3 pos dengan rute yang mulai pagi sampai dengan sore hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, para perawat di rumah sakit maupun klinik kini nampaknya sedikit bernapas lega lantaran kasus COVID-19 di Banyuwangi sudah mulai melandai belakangan ini. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai pahlawan kesehatan karena merekalah sebagai garda terdepan untuk menangani pandemi COVID-19. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, bukan berarti melandainya kasus COVID-19 ini, mereka harus duduk manis di momen Hari Perawat Internasional pada Kamis 12 Mei 2022. Akan tetapi mereka tetap berjuang di garda terdepan untuk menangani COVID-19, salah satunya dengan cara percepatan vaksin. Ketua Komite Keperawatan RSUD Genteng, Agus Estu Priyanto, menjelaskan, sampai saat ini para perawat yang ada di RSUD Genteng tetap standby guna penanganan COVID-19. Memang benar trennya sudah melandai, namun sampai sekarang pandemi ini belum usai dan tetap standby hingga pandemi ini benar-benar berakhir. Standby yang ia maksud tersebut meliputi program percepatan vaksinasi yang terus digalakan. Para perawat harus siap ketika ditunjuk untuk turun bersama melayani masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi. Di momen Hari Perawat Internasional ini, Agus Estu Priyanto tetap menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi dan mentaati protokol kesehatan, dan selain itu juga bagi mereka yang belum vaksin agar segera melakukan vaksin di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Perbedaannya kalau pada masa pandemi dulu memang teman-teman perawat itu luar biasa, bahkan di lingkungan RSUD Genteng sendiri itu dari ruang isolasi itu diambilkan dari tempat lain, dari ruangan lain. Jadi ada ada sebagian ruangan yang memang di merger dengan ruangan lain untuk mencukupi SDM yang ada di ruang isolasi. Untuk jam kerja untuk saat ini sebenarnya tetap sama ya, kita itu terbagi tugasin, tetap tidak agak merubah jam kerja. Dan untuk saat ini memang kasus COVID ini sudah melandai dan kita kembalikan seperti sedia kala. Jadi yang kemarin di istilahnya di BKO kan di tempat lain isolasi, sekarang kita kembali ke tempat masing-masing. Iya, teman-teman kita juga seperti itu. Juga kita itu kebetulan ada tim vaksinasi, Mas. Tim vaksinasi di Mas Genteng ada 2 tim dan kita itu mobil. Ada kerjasama dengan dinas kesehatan. Jadi waktu kita vaksin itu kita dimobilkan. Misalkan kita diperbantukan ke kecamatan lain, kita selalu siap untuk percepatan vaksinasi ini. Dan harapan kami juga masyarakat ikut menjaga, tetap disiplin prokes, menjaga prokes. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.